Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi yang bagian kedua tentang logika matematika, yaitu penarikan kesimpulan. Istilah-istilah yang harus dipahami pada penarikan kesimpulan, yang pertama adalah tentang premis, yang kedua tentang konklusi atau kesimpulan, yang ketiga tentang argumentasi. Kemudian pola-pola yang harus kita pahami ada modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Baik, selain itu pengertian dari yang tadi di atas, konklusi ini sebaiknya diturunkan dari premis-premis. Kalau premis yang digunakan benar, maka konklusi atau kesimpulan akan bernilai benar. Keabsahan argumen dapat ditunjukkan dengan bantuan tabel kebenaran. Jadi dasarnya adalah untuk menentukan argumen itu adalah tabel kebenaran. Contoh, tunjukkan dengan tabel kebenaran tentang premis 1. Jika P maka Q. Premis kedua P. Konklusinya adalah Q. Jadi kita harus menunjukkan tabel kebenaran berikut. Jika P maka Q, kemudian dan P, maka itu Q bernilai benar. Nah, mari kita lihat tabel kebenarannya. Ini ada P, Q, P implikasi Q, kemudian di sini semuanya digabung P implikasi dan P. Kemudian digabung semuanya P implikasi Q dan P maka Q. Nah, P implikasi kita sudah pelajari, nilai kebenarannya adalah benar, salah, benar, benar. Nah, sekarang ini pada tabel yang ketiga dengan tabel yang pertama dengan dan. Jadi dan itu bernilai benar apabila kedua pernyataan bernilai benar nih. Benar dan benar, benar. Ya, benar. Ini salah, benar, salah, benar, salah, salah, benar, salah juga salah. Jadi B, S, S, S. Nah, jadi nilai dari jika P maka Q dan P, maka nilai kebenaran adalah B, S, S, S. Kemudian semuanya ini, jika P maka Q dan P maka Q, ini tabelnya. Di tabel yang keempat, ini dengan tabel yang kedua, implikasi ya. Implikasi ini simbolnya implikasi. Implikasi tadi ini rumusnya ini BS BB. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini benar-benar berarti benar, salah-salah benar kan? Kemudian salah benar juga benar, salah-salah benar. Maka ini semuanya keempat-empatnya bernilai benar. Nah, ini jika pada tabel nilai kebenarannya semuanya benar, maka ini dapat digunakan untuk membuat argumentasi. Pola penarikan kesimpulan itu ada 3 macam. Yang pertama namanya modus ponens. Modus ponens ini formulanya atau rumusnya, jika premis 1, jika P maka Q, ada premis 2, P, maka konklusinya atau kesimpulannya adalah Q. Ya, ini cara membacanya. Jika diketahui jika P maka Q bernilai benar dan P benar, maka kesimpulannya Q bernilai benar. Contoh premis 1. Jika 2 ditambah 3 sama dengan 5,
maka 5 lebih besar dari 4. Ini P-nya adalah 2 tambah 3 sama dengan 5. Q-nya adalah 5 lebih besar dari 4. Kemudian ada premis yang kedua, 2 tambah 3 sama dengan 5. Ini tadi adalah P. Maka kesimpulannya adalah pasti Q, yaitu 5 lebih besar dari 4. Sesuai dengan rumus tadi yang disebut dengan modus ponens. Jika P maka Q bernilai benar, ada premis yang kedua. Bernilai P, maka kesimpulannya adalah Q bernilai benar. Yang kedua adalah modus tollens. Formulanya ada premis 1, jika P maka Q bernilai benar. Kemudian ada premis yang kedua, bukan Q bernilai benar, maka kesimpulannya adalah bukan P bernilai benar. Ini cara membacanya. Jika diketahui jika P maka Q bernilai benar dan Q bukan Q bernilai benar, maka disimpulkan bukan P bernilai benar. Itu modus tollens. Contohnya seperti ini. Ya. Premis 1. Jika hari hujan, maka cuaca dingin. Jadi kita pecah premisnya. Hari hujan P, cuaca dingin Q. Kemudian ada premis yang kedua, cuaca tidak dingin. Tadi cuaca dingin P, Q. Cuaca dingin tadi Q. Maka cuaca tidak dingin berarti tidak ini lawan dari Q. Ini bukan Q. Maka menurut rumus tadi lawannya adalah bukan P. Ini P-nya hari hujan, maka lawannya hari tidak hujan. Jadi kesimpulannya, jika hari hujan maka cuaca dingin. Kemudian ada premis cuaca tidak dingin, maka kesimpulannya adalah hari tidak hujan. Yang terakhir adalah prinsip silogisma. Formulanya atau rumusnya, premis 1, jika P maka Q bernilai benar. Ada premis yang kedua, jika Q maka R bernilai benar, maka kesimpulannya adalah jika P maka R bernilai benar. Ya. Jika P maka R bernilai benar. Jadi ini cara membacanya. Jika diketahui jika P maka Q bernilai benar, dan ini jika Q maka R bernilai benar, maka kesimpulannya adalah jika P maka R bernilai benar. Contoh seperti ini. Premis 1. Jika Mahir seorang siswa SMK, maka Mahir melaksanakan PSK. Ini Mahir seorang siswa SMK, ini P. Kemudian Mahir melaksanakan PSK berarti Q. Sekarang ada premis yang kedua. Jika Mahir melaksanakan PSK, tadi melaksanakan PSK berarti Q, maka Mahir belajar di industri minimal 3 bulan. Berarti ini R. Ya. Tadi P-nya sudah, Mahir siswa SMK, Q-nya Mahir melaksanakan PSK, berarti yang lain kalau tidak ada P dan Q yang sama berarti R. Ini Mahir belajar di industri minimal 3 bulan adalah R-nya. Kesimpulannya tadi, jika P maka Q bernilai benar, ada P yang kedua, jika Q maka R bernilai benar, maka kesimpulannya adalah jika P maka R bernilai benar. P berarti Mahir, jika Mahir seorang siswa SMK, maka R-nya tadi adalah maka Mahir belajar di industri minimal 3 bulan. Ya, ini